Bapak Ustadz ini telah mengakui bahwa benar ada setan di dalam lubang hidung orang muslim. Mari kita saksikan videonya. Banyak muslim itu kalah itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan, Bang. Silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang muslim. Betul kan? Kenapa tema ini ada tambahan kalimat muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang muslim? Karena Sedangkan dalam Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya dan pengikutnya itu muslim. Nggak mungkin Muhammad itu lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. ngomong itu kepada orang. Iya, Semua orang itu muslim tidak? Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks Bang Edis ini orang apa bukan? saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Loh, Bang, coba dalam dengerin hadis pelan-pelan. tersebut- Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. ya, Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong Ya. begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaitan dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, Tapi besok datang Anda, lagi? Bang Edis, Besok datang lagi? Anda Bang Edis tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami, dengar, saya bacakan ya, saya baca, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi, dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam. Betul? Sementara kata Yesus, bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara?
Betul? Jangan malu-malu bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda Bang Edi sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana Anda perginya ini? Sebentar tadi kita telah mendengarkan diskusi Edis TV dengan Bapak Ustadz tadi. Bapak Ustadz itu telah mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa di dalam lubang hidung orang Islam itu ada setan berdiam. Dan setiap orang Islam itu telah dilindungi oleh jin korin, bahwa di dalam dirinya ada jin korin senantiasa bersama-sama dengan mereka. Beda dengan apa kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu sang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kepadamu. Ya, aku akan datang kembali kepadamu. Roh kebenaran yang akan melindungi orang-orang Kristen, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai orang Kristen, yang berdiam diri dalam orang Kristen, dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun orang-orang Kristen supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disertai, dilindungi dan diajarkan tentang hal-hal kebenaran. Itulah perbedaan orang Islam dan orang Kristen. Bahwa di dalam diri orang Kristen, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menerima penolong itu, yaitu Roh Kudus akan menuntun dia di dalam segala hal yang benar. Jadi marilah ikutlah Tuhan Yesus supaya kamu diberikan penolong, yaitu Roh Kudus untuk menyertai kamu, supaya kamu tahu, mengenai dan mengerti akan kebenaran. Begitu ya. Oke saudara terkasih, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dukung terus channel Ruang Diskusi supaya saya semangat untuk memberikan atau men-sharing video-video yang bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.